pom bensinnya? 16.000 ya? Lebih ngirit ke sini Bu ya? Iya. Selain mahal, apakah sulit Bu didapat Bu? Kalau di warung-warung itu? Sulit ya mahal, sulit ya mahal, sulit ya mahal, sulit ya mahal. Perkenalkan, nama saya Leonardo Wisnu Darmawan. Saya staf Trukajaya yang saat ini ditempatkan di Bojonegoro. Saya mendampingi di program ExxonMobil. Jadi kami bekerja sama dengan ExxonMobil teruntuk mengupayakan energi alternatif terbarukan biogas. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang biogas, cara penggunaan serta cara perawatannya. Biogas sendiri itu adalah bahan-bahan organik dari kotoran manusia dan kotoran hewan yang difermentasi secara anaerobik atau ruang kedap udara, sehingga gas itu akan keluar sendiri. Jadi ini fermentasi yang ibaratnya tidak dibantu oleh manusia, dia terfermentasi sendiri. Ada beberapa bagian dari komponen biogas. Yang pertama ada inlet, kemudian ada katup gas utama, kemudian ada reaktor, ada outlet, dan ada slurry. Untuk yang pertama inlet itu adalah tempat untuk mencampurkan bahan baku yang nantinya akan menjadi sumber dari gas itu sendiri, yang berupa kotoran dan air. Jadi inlet itu adalah tempatnya untuk mencampurkan jadi satu. Yang kedua itu ada katup gas utama. Katup gas utama ini mempunyai peran yang sangat penting karena dia yang nantinya akan menjadi saluran utama gas itu keluar. Ya, bentuknya seperti kran, letaknya ada di atas dari reaktor. Nah, reaktor sendiri berada di dalam tanah. Dia berbentuk lingkaran dan atasnya menyerupai kubah. Itu adalah tempat fermentasi dari biogas itu sendiri. Jadi kubahnya itu nantinya akan menjadi tempat untuk penyimpanan gasnya, seperti itu. Kemudian outlet itu adalah tempat untuk nantinya sebagai keluaran dari kotoran yang sudah difermentasi itu tadi. Jadi semakin banyak gas, kotoran itu akan terdorong oleh gas dan naik ke atas melalui manhole atau lubang manusia. Itu juga tempat untuk kita manusia mengecek di bagian dalam itu apakah terdapat kebocoran atau tidak dan lain sebagainya. Nah, jadi outlet itu ada tempat untuk keluaran dari kotoran atau yang disebut dengan slurry. Kemudian yang terakhir itu slurry pit. Slurry pit itu adalah tempat untuk buangan dari slurry itu sendiri yang nantinya bisa kita gunakan sebagai pupuk bagi tanaman, seperti itu. Ini adalah hal yang harus diketahui oleh para pengguna karena ini menjadi tanggung jawab dari pengguna dan pemilik biogas. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar dan tahu apa fungsi dari alat-alat yang dipasang dari atau bagian dari biogas itu sendiri. Itu yang pertama, itu mengenai prosedur pengisian. Kotoran hewan yang akan digunakan itu adalah kotoran yang murni. Jangan menggunakan kotoran yang sudah hilang kandungan gasnya atau sudah lama. Kita harus menggunakan kotoran yang murni. Dengan perbandingan itu 1:1. 1 kotoran dan 1 itu air. Itu adalah takaran yang sudah pas, ya.
jangan kita mengubah dari perbandingan itu, karena kalau itu diubah maka takaran tidak akan menjadi pas, seperti itu. Kedua adalah tentang bahan yang dimasukkan. Jadi selain kotoran, jangan dimasukkan ke dalam inlet, ya, karena nanti akan jadi kotoran yang akan masuk itu menjadi terhambat karena terhalang oleh sisa bahan lainnya selain kotoran. Semisal ada campuran jerami, ada campuran batu, ataupun ada campuran tanah, itu akan mengganggu proses dari fermentasi itu sendiri ataupun proses dari masuknya kotoran ke dalam reaktor. Nah, kemudian untuk air yang kita gunakan adalah air yang bersih, dalam artian tidak mengandung cairan sabun, karena itu akan membunuh bakteri yang akan menfermentasi kotoran tersebut sehingga gas tidak akan keluar. Yang berikutnya adalah mengenai katup gas utama. Menggunakan katup gas utama itu tidak boleh setengah-setengah. Jika posisi terbuka harus terbuka semua, jika posisi tertutup juga harus tertutup semua. Karena jika kita buka setengah-setengah akan terjadi pengendapan gas yang bisa mengakibatkan kerusakan pada katup gas utama. Yang ketiga itu adalah water drain, ya, jadi itu penguras air. Karena ini biogas itu berasal dari kotoran dan air, jadi kemungkinan besar akan ada air atau uap air yang terdorong oleh gas sehingga masuk ke dalam saluran-saluran pipa yang nantinya akan juga akan tersalur ke kompor dan mengakibatkan kompor tidak beroperasi secara maksimal dan api yang dihasilkan pun tidak maksimal. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari penguras air atau water drain, selanjutnya kita akan membahas mengenai keran gas, ya. Jadi keran gas itu letaknya pada posisi pipa di atas kompor, ya. Fungsinya itu untuk mengatur aliran gas ke kompor, ya. Jadi dia bisa mengatur misalnya tekanan ke kompor, itu fungsinya adalah dari keran gas. Berikutnya tentang kompor yang sering kali juga perlu kita lakukan perawatan adalah pada bagian pemantik, ya. Dia seringkali aus ataupun karena akibat banyaknya endapan atau kotoran yang berada di pemantik dan saluran gas, dia akan menghambat pemantik ini berputar secara maksimal, ya. Nah, untuk perawatannya perlu itulah sangat mudah. Jadi cuma kita kasih oli ataupun minyak yang seperti minyak goreng ataupun minyak kayu putih yang bisa digunakan sebagai pelumasnya, seperti itu. Bagian berikutnya ini adalah sketsa dari manometer. Jadi manometer adalah pengukur tekanan gas. Nah, ini digunakan agar kita tahu seberapa besar atau seberapa banyak gas yang kita miliki dari biogas kita. Jika kondisi air yang berada dalam manometer ini seimbang, maka gas tidak boleh digunakan karena gas sedang tidak terproduksi atau dalam kondisi yang kosong. Tapi ketika salah satu ini mengalami tekanan, maka otomatis gas ini akan terproduksi. Dia akan ada gas yang bisa kita gunakan untuk memasak. Jadi ini fungsi dari manometer atau pengukur tekanan gas. Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir dalam penggunaan biogas. Dan satu lagi, ini adalah tahap terakhir, yaitu mengenai tentang
bagaimana cara kita untuk mengatasi kebocoran dari instalasi biogas. Nah, cara mengatasinya adalah kita menggunakan air sabun supaya kita tahu letak atau posisinya di mana yang terjadi kebocoran. Dengan cara kita mengoleskan air sabun tadi ke seluruh pipa instalasi atau saluran pipa tadi. Nah, setelah itu kita akan tahu, oh iya, ini letak lubangnya ada di mana. Setelah itu baru kita copot dan kita lem kembali sehingga saluran akan tertutup dengan rapat kembali. Seperti itu. Terima kasih, supaya video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan kiranya semuanya bisa dilakukan. Terima kasih. Salam sejahtera. Letak atau posisinya di mana yang terjadi kebocoran. Jangan pernah menggunakan air yang memiliki cairan sabun. Kalau itu diubah, maka takaran tidak akan menjadi pas.